Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Acai dari FTC Indonesia. Oke, kita melihat dari sini teman-teman, dari pair XAUSD sekarang outlook kita dari pair XAUSD opportunity-nya itu sama USD Kanada, USD CAD ya. Kita melihat dari higher time frame-nya ini macro movement, micro movement, macro movement, seharusnya dulu micro movement, tapi di sini tuh malah dibalas dengan macro movement. Artinya di sini tuh seller sedang mendominasi. Ini di higher time frame, udah dapat data seperti itu ya. Kita turun ke time frame kecil. Kalau misalnya kita udah mengetahui bahwasanya di higher time frame-nya itu memberikan kepada kita bahwasanya seller sedang mendominasi, kita berarti bisa short sell ya, mengikuti inline, harus inline dengan di higher time frame ya. Ini udah saya ini kan teman-teman, sorry ini udah saya coret ya, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini, di sini itu udah terlihat macro movement, micro movement, makro lagi, setelah makro apa mikro, tapi di sini malah disebut dibalas dengan makro lagi, makro dibalas dengan makro. Artinya di sini tuh short sell sedang seller sedang mendominasi, berarti kita bisa cari opportunity short sell. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa ini? Jadi mulai mengidentifikasi ya teman-teman. Identifikasi, saya lebih proper untuk mencari sebuah short sell itu di harga 2032 ya. 2032. Nanti saya bisa lihat di London Session, itu disebut dengan kill zone. Karena di sini itu udah ada perubahan karakter ya, makro, tapi dibalas dengan makro lagi, seharusnya disebut mikro. Nah, di sini tuh udah ada liquidity swing point ya, udah ada liquidity swing point. Dan kalau kita lebih detail lagi, kita biasanya turun satu step lagi ya di H1, setelah itu turun ke M30 untuk lebih presisi lagi gitu ya teman-teman. Atau di M15, biasanya saya seperti itu ya. Nah, kita melihat dari sini, ternyata di sini tuh udah ada ini disebut dengan liquidity equal high ya, liquidity equal high, dan di sini tuh disebut dengan MSS market shift, dia itu udah makin tinggi lagi, dan di atas itu ada unfilled order ya, unfilled order. Nah, maka saya lebih proper nanti itu kita cari opportunity teman-teman, sell-nya itu kita di 2032 ya, 2033. Dan ingat di sini itu merupakan sebuah unfilled ordernya itu kurang menarik, maka saya lebih konservatif, bukan agresif, tidak langsung entry. Saya bahkan menunggu apakah di situ price action itu memberikan kepada saya, kepada kita, dia itu memberikan untuk signal sell atau tidak gitu ya. Karena di sini itu unfilled ordernya tidak masuk ke syarat-syaratnya itu ya. Dan di kelas saya itu biasanya diajarkan syarat-syaratnya itu. Nah, jadi yang pertama teman-teman, kita bisa short sell untuk bisa pantau di area 2033, dan kita wajib cut, wajib keluar itu di 2043. Dan TP minimumnya itu hampir 116 pips ya, itu 2016-an, dan TP max-nya itu 2012. Ya, itu dari segi untuk dari pair XAUSD. Dan sekarang kita melihat daripada pair ini ya, USD Kanada. Kita melihat dari higher time frame-nya dulu ya. Kita lihat dari higher time frame-nya, dia turun, turun, mikro, makro, seharusnya jadi mikro movement, tapi ini malah dibalas dengan atas lagi atau disebut dengan macro movement. Artinya setelah itu dia tuh ada turun up, setelah itu dia up ke atas gitu ya, ada turun mikro movement. Nah, kita turun ke time frame yang lebih kecil teman-teman, kita melihat oke, ternyata di sini tuh udah ada struktur kenaikan ya. Ini perubahan karakter macro movement, seharusnya di mikro, ini udah di makro atau impulsif gitu ya, sama, cuman lebih spesifikasinya itu lebih ke, saya bilang makro pergerakan ya, pergerakan yang besar. Dia tuh malah turun lagi ke bawah, ini merupakan sebuah mikro movementnya karena tidak mampu untuk di sini, ini disebut dengan market shift ya. Dan kemudian dia tuh malah up lagi ke atas, memecah ini NFP ya, kemarin itu NFP, dia tuh malah up ke atas. Dan kemudian di sini itu merupakan sebuah macro movement sudah done ya, macro movement sudah done. Sekarang kita micro movement. Untuk cari antisipasi banyak di mana? Jadi di sini ada dua area ya teman-teman, ada dua area teman-teman. Kenapa saya tuh bilang ini dijadikan sebagai area juga? Ini kalau misalnya kita gunakan tools yang namanya Fibonacci, ini udah merupakan sebuah premium diskon ya, premium ya. Di sini disebut dengan, di sini premium, di sini diskon areanya. Dan kita bisa ukur dari itu dengan Fibonacci, tarik dari atas, dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. Ternyata di sini itu lebih proper untuk cara posisi buy. Nah, kalau misalkan kita mau buy di sini bang, boleh.
Tapi ingat TP-nya jangan jauh-jauh karena di sini itu ada chance dia itu untuk membentuk seperti ini teman-teman ya. Macro movement tapi dia itu berada di micro movement. Paham maksudnya? Dia itu turun ke atas terus ke bawah gitu ya. Maka kalau misalkan mau buy dari sini, TP-nya jangan jauh-jauh. At least kita dapat berapa pips dari sini ke sini teman-teman. Dari sini itu hanya 2-3 pips SL. Dan untuk TP-nya itu kita bisa dapat banyak ya teman. 1/1 ya, 1/1 at least. Jangan sampai maruk dia tuh, kita berharap dia tuh akan terus up ke atas ya. Jadi kalau lihat dari sini, di sini tuh ada potensi, ada chance dia tuh untuk memberikan sebuah outlook. Bentar ya. Jadi itu ada chance membentuk sebuah ini XABC atau disebut dengan descending high closing price ya. Di smart money itu seperti itu. Ini ada liquidity-nya tuh pas di sini tuh disebut dengan balance dari price range. Nah, di sini. Jadi kita bisa ukur dari sini, at least saya lebih proper untuk mencari opportunity-nya itu lebih untuk jangka panjang intraday-nya itu saya lebih nunggu di area sini ya teman-teman. Di 1.34377 ya ini. Dan untuk misalkan nanti di London Session ternyata harga udah seperti sini memberikan price action, ingat ya harus memberikan price action. Price action seperti apa? Gampangnya itu ada di sini tuh ada candle harami gitu ya kalau misalkan di single time frame ya. Ada harami atau biasanya ada engulfing ya teman-teman. Ini teman-teman bisa entry di sini. Dan stop lossnya itu harus di luar zone ini, tambahkan beberapa pips. Ingat TP-nya saya tuh biasanya nggak jauh kalau misalkan seperti ini kondisinya ya. At least 1/1 udah merasa cukup, saya akan cut dan saya akan tunggu di bawah untuk follow the trend. Semisal mau counter trend teman-teman, yaitu perlu diwaspadai gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain. And see you the next videos. Assalamualaikum.